Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita membahas tentang kesimpulan hasil debat Capres yang pertama ya, yang berlangsung hari Selasa kemarin, tanggal 12 Desember 2023. Nah, jadi kita akan bahas aspek per aspek dan kita akan simpulkan hasil akhirnya. Jadi kita sekarang bahas tentang kemampuan intelektual. Di mana di sini terbukti kita bisa lihat bahwa Pak Anies itu yang pemenangnya dari segi kemampuan intelektual. Nah, yang kedua itu adalah Pak Prabowo dan yang ketiga yang kalah di sini adalah Pak Ganjar. Nah, jadi gini, kenapa kita katakan Ganjar itu kalah? Karena gini, dan dia tuh terlihat ya dari waktu yang diberikan 1 menit itu dia lebih banyak bertanya dan ketika bertanya pun pendek, singkat, pendek, padat. Dan itu kadang-kadang makan waktu 10-20 detik. Sehingga sekitar sisanya dari 1 menit, yaitu 50 atau 40 menit itu terbuang cuma. Jadi kurang sekali argumentasinya guys. Nah, itu membuktikan bahwa beliau kurang sekali kemampuan intelektual. Bahkan dia itu nggak tahu banyak tentang suatu masalah. Contoh kayak masalah Papua, dia hanya nyebut bahwa solusinya adalah dialog. Itu saja. Sementara Pak Prabowo dan Pak Anies bisa memberikan lebih banyak solusi di Papua, gitu kan. Nah, dan apa ya? Ya itu tadi kemampuan untuk menggunakan waktu yang efisien, argumentasi yang kurang, dan juga tidak tahu banyak solusi, ide-ide kurang. Dan jadi sepertinya memang Pak Ganjar ini main aman dia. Sehingga dia kalau banyak argumentasikan mungkin akan takut ya mungkin kejadian kayak di mata Najwa atau di mahasiswa di mana dia meremehkan pekerjaan mata Najwa atau dia ya dinilai kurang menghargai mahasiswa gitu kan. Nah, makanya mungkin dia tuh berhati-hati dan memilih untuk banyak bertanya dibandingkan menyampaikan argumentasi yang banyak gitu guys, karena takut salah ngomong gitu kan. Nah, jadi dan sedangkan Pak Prabowo itu dia tahu lebih banyak dibandingkan Ganjar, tapi dia tidak tahu lebih banyak dibanding Anies gitu. Dan bahkan Pak Prabowo ini tidak paham akar masalahnya. Jadi dari suatu masalah itu ya ada akar masalahnya, ya akar masalahnya ada sehingga itunya harus diberesin. Jadi dengan membereskan akar masalah kita bisa menyelesaikan yang lain-lainnya alias ikutannya guys, bisa kita selesaikan. Juga masalah data, Pak Prabowo itu kelihatan sekali datanya kurang, nggak seperti Pak Anies yang lengkap dengan data guys. Jadi kemampuannya jelas. Mungkin juga masalah hafalan ya, mungkin Pak Prabowo itu di briefing sama timnya, tapi mungkin dia nggak menghafal gitu kan, atau mungkin memang sudah menghafal tapi belum hafal gitu, sehingga tidak terlihat Pak Prabowo itu membacakan data-data yang seperti sebanyak yang Pak Anies sampaikan gitu. Nah, lalu kita masuk ke masalah etika, moral, kejujuran, akhlak dan sopan santun. Nah, di sini pemenangnya sekali lagi Pak Anies, ya Pak Anies. Dia menunjukkan betapa dia tuh punya etika, moral, santun dan juga akhlak. Dengan cara dia tuh dan jujur, dengan dia tuh betul-betul melihat menyampaikan sesuatu tuh apa adanya, pakai data, dan memang kalau ada pelanggaran etika dia akan sebut itu gitu kan. Contoh di kasus MK dia dengan jujur mengatakan di situ ada pelanggaran etika berat dan itu memang sudah dikonfirm oleh MK itu sendiri kan. Nah, dia juga ketika membalas dari serangan dari capres lain dia tuh tenang dan tidak emosi guys. Jadi betul-betul dia tuh menjawab dengan santun dan baik serta penuh etika, moral, akhlak. Nah, sedangkan kalau Pak Ganjar juga sama dengan Pak Anies. Dia begitu santuy, dia tidak emosi, dia betul-betul etika, akhlak, moralnya bagus ya di sini. Cuman kurangnya Ganjar ini kita harus lihat keseluruhan ya, jangan di debat saja. Kalau di debat ini sama lah, imbang-imbang antara Pak Anies dengan Pak Ganjar. Kalau di luar itu Pak Ganjar itu kan pernah kita lihat bahwa dia tuh merendahkan pekerjaannya mata Najwa, juga kadang-kadang dia tuh nggak mahasiswa gitu. Jadi di luar debat Ganjar kurang etikanya, moralnya, akhlaknya. Tapi kalau di debatnya oke lah kan.
Pak Prabowo kurang sekali jelas. Kalau kita bicara Prabowo, bagaimana dia tuh ketika disinggung tentang perasaannya ditanya Pak Anies, Pak Prabowo, perasaan Bapak gimana ketika mengetahui adanya MK mengumumkan adanya pelanggaran etika berat? Harusnya Pak Prabowo bisa mengubahnya sebelum sebelum itu diputuskan gitu kan. Nah, Prabowo menjawab bahwa jangan seperti anak kecil lah Pak Anies. Padahal kita butuh anak kecil dalam hal seperti ini. Kita memang bukan anak kecil, tapi anak kecil itu bagus tampil sebagai contoh. Dia punya kejujuran, etika, akhlak moral. Jadi ketika ada pelanggaran etika berat, itu anak kecil pasti akan jujur mengatakan bahwa ada dan tidak boleh gitu kan. Ini Prabowo mengesampingkan hal itu. Dia nggak penting bagi dia etika. Yang penting adalah sah di mata hukum gitu kan. Nah itu kan nggak boleh karena hukum pun harus mengedepankan etika. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu etika dibuang, dilanggar gitu kan. Menganggap itu adalah hal yang sepele gitu guys. Nah berarti jelas secara etika, moral, akhlak, santun Pak Prabowo kalah. Dan dibutuhkan juga dengan bagaimana Pak Prabowo itu merespon dari serangan yang disampaikan oleh serangan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar, di mana dia tuh terlihat emosi, ya, beberapa kali keringat, beberapa kali dia memperagakan gerakan silat dan nada bicaranya tuh terkesan merendahkan guys. Contohnya Pak Anies itu. Jadi seakan-akan kayak Pak Anies ini kayak apa gitu guys, kayak kurang pakar dihargai gitu kan. Jadi kayak harusnya kan nggak begitu juga nadanya, bilang Pak Anies gitu kan. Karena kan kayak Pak Anies ini kok begitu gitu kan. Jadi itu menurut saya kurang guys secara etika kan. Jadi secara etika, moral, akhlak salah satu Pak Prabowo kalah. Yang menang adalah Pak Anies dan Pak Ganjar, tapi di luar itu Pak Ganjar kalah dibanding Pak Anies gitu kan. Nah, sekarang kita masalah tadi udah kemampuan intelektual, lalu etika ya, lalu sepertinya itu saja guys. Karena kan kita penting melihat dari dua hal ini, bagaimana dia tuh punya etika. Jadi etika tuh semacam masalah hati. Jadi kan kita nilai itu adalah dua, etika yaitu hati dan isi kepala. Jadi Pak Anies pemenangnya ya. Jadi yang kedua, posisi kedua tuh antara Pak Ganjar dengan Prabowo tuh imbang-imbang guys. Karena Prabowo punya kekurangan, Ganjar juga. Kekurangan Prabowo tadi itu dia secara etika, moral, akhlak tuh kurang gitu kan. Tapi secara intelektual dia di atas Ganjar. Nah, tapi Ganjar di sisi etika, moral, akhlak dia menang dibanding Prabowo. Tapi ke intelektual dia di bawah Prabowo. Jadi masing-masing ini punya plus minusnya. Jadi kalau kita pemilih nanti, kalau kita mau pemimpin yang lengkap secara akhlak, etika, moral, dan kemauan intelektual, pilihannya hanyalah Anies. Karena dia menang dari segi perasaan, hati, ya, juga dengan isi kepala. Tapi kalau Anda mau pilih presiden yang cerdas saja, meskipun tidak cerdas amat, dia tahu akar masalah dan kurang data, itu Anda bisa pilih Prabowo. Meskipun kecerdasannya itu di bawah Anies, ya. Jadi menurut saya kalau ada yang lebih cerdas, kenapa yang kurang cerdas dipilih gitu kan? Meskipun Pak Prabowo lebih cerdas dibandingkan Ganjar. Nah, tapi kalau ada pemimpin yang hanya punya etika, moral, akhlak, meskipun itu tidak teruji ketika dia menghadapi orang-orang yang levelnya di bawah dia, yang setara, yang di bawah ya, bukan setara ya. Itu Anda bisa pilih Ganjar. Karena dia terbukti di debat itu bisa menunjukkan etika, akhlak, moral, meskipun di luar debat dia tidak bisa menjaga etika, moral, akhlaknya, guys. Jadi Anda tinggal pilih mau yang mana. Kalau saya pribadi tentu pilih yang komplit, yang di atas kedua-duanya, yaitu etika, akhlak, moral, dan intelektual itu dipegang oleh Pak Anies. Oke, jadi pemenang debat ini adalah Pak Anies. Dan posisi 2-3 sama-sama dipegang oleh Ganjar dan Prabowo. Ya kan? Ganjar menang secara akhlak, moral, etika, Prabowo menang secara intelektual. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.